foliar atau kocorkan, ini biasanya fase yang menggunakan merauke flexi ini kita fase lagi misalnya generatif atau minimal Bapak ketika pembesaran buah. Merauke flexi ini selain untuk pupuk yang Bapak gunakan secara konvensional, Bapak juga bisa gunakan merauke flexi ini sebagai bahan untuk meracik nutrisi AB mix ya. Nah, kalau Karate Plus Boroni sih biasanya kita aplikasikan memang setiap bulan ya, kita tabur bersama dengan NPK. Nah, untuk dosis Karate Plus Boroni sendiri dengan NPK nanti tergantung besar tajuk. Halo sahabat Mutiara, berjumpa lagi bersama kami pada sesi Q&A. Ini ada pertanyaan dari Pak Genu yang bertanya, Merauke Vitoplex apakah bisa dimix dengan fungisida ataupun pestisida lainnya? Baik, untuk Pak Genu, pertanyaannya jika Vitoplex dicampurkan dengan fungisida ataupun insektisida, itu boleh-boleh saja supaya Bapak juga bekerjanya satu kali ya, tidak dua kali bekerja. Yang penting nanti Bapak semprotkan itu tidak ada perubahan di larutannya, misalnya jadi suhunya bertambah ataupun ada endapan atau seperti apa. Tapi selama tidak ada masalah, berarti Bapak bisa melakukan aplikasi bareng dengan fungisida dan pestisida. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Pak Dede yang bertanya, Om bahas kegunaan Merauke Flexi. Baik, untuk Pak Dede, Flexi ini kan kandungannya cukup lengkap Pak. Dia kalau dari NPK-nya kandungannya 8939, tapi dia sendiri juga ada magnesiumnya, ada sulfur, ada unsur hara mikro seperti zat besi, mangan, seng, tembaga, boron, molibdenum. Dia lengkap Pak. Ada banyak sekali kandungan yang masuk di dalam Merauke Flexi ini. Nah, kalau kegunaannya sebetulnya kalau dipakai di tanaman ini Bapak bisa pakai secara foliar ataupun Bapak bisa kocorkan. Nah, kalau misalnya Bapak foliar atau kocorkan, ini biasanya fase yang menggunakan Merauke Flexi ini kita fase lagi misalnya generatif atau minimal Bapak ketika pembesaran buah, Bapak bisa pakai Merauke Flexi ini. Nah, Merauke Flexi ini selain untuk pupuk yang Bapak gunakan secara konvensional, Bapak juga bisa gunakan Merauke Flexi ini sebagai bahan untuk meracik nutrisi AB mix ya. Dan biasanya kita simpan Merauke Flexi ini di stok B ya. Jadi kita bisa buat 3 racikan, 4 racikan, 5 racikan, bahkan sampai 6 racikan jika menggunakan Merauke Flexi ini sebagai bahan untuk meracik nutrisi. Mudah-mudahan jelas ya untuk Pak Dede. Kemudian ini pertanyaan berikutnya adalah dari AA Farmer yang bertanya, Pak izin bertanya, bolehkah NPK Mutiara Grower 15920 plus TE dicampur dengan subur kali untuk pemupukan durian dari pentil sampai panen? Baik, untuk AA Farmer ya, jadi bolehkah grower dicampur dengan subur kali? Ya tentu boleh. Nah, biasanya kalau kita pakai grower kan, kalau pemupukan untuk tanaman yang sudah menghasilkan, biasanya kita pakai ya, setiap bulan dicampurkan dengan Karate Plus Boroni. Nah, untuk subur kali sendiri biasanya kita tambahkan ketika pembesaran dan pematangan buah. Biasanya kita mulai tambahkan subur kali ketika usia pentil atau dari pentil ya, maksudnya buah dari pentil umur sekitar 40, kemudian 65 dan 80 hari dari fase pentil ya, tambahkan subur kali. Untuk dosisnya nanti mungkin bisa 1 kilo ya Bapak tambahkan subur kali butir ini. Untuk dosis NPK dan Karate Plus Boroninya nanti Bapak bisa lihat lebih lanjut di aplikasi Petani Cerdas. Mudah-mudahan jelas untuk Bapak. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Anai yang bertanya, tips Om menumbuhkan cabang tersier supaya tumbuh serempak dan besarnya sama. Ini untuk tanaman anggur ya. Baik, untuk Pak Anai, jadi memang rata-rata kalau kita menanam anggur biasanya kita menumbuhkan tersier itu kan kebanyakannya orang Indonesia dari tunas-tunas air. Nah, biasanya memang pertumbuhannya tidak serempak, tapi ya ada tipsnya untuk supaya serempak. Bapak ya tunas air atau cabang tersier yang memang terlalu genjah atau terlalu subur, itu Bapak stop dulu ya, maksudnya Bapak matikan tunas apikalnya, pucuknya Bapak ini dulu, buang dulu supaya nanti menunggu cabang tersier yang masih kecil atau terlambat. Seperti itu. Mudah-mudahan jelas ya untuk Pak Anai. Kemudian ini pertanyaan berikutnya dari Pak Ugianto Budisan yang bertanya, apakah tanah di
apakah tanah di bawah pohon mahoni bagus buat tanam cabai, Pak? Maksudnya mungkin apakah tanam di bawah pohon mahoni bagus buat tanaman cabai? Ya, untuk Pak Mugi, sebaiknya sih untuk bercocok tanam itu tidak ada naungan ya, maksudnya bukan naungan, maksudnya tidak ada pohon lain yang menutupi itu, supaya nanti tidak berkompetisi dari cahaya, atau supaya dia terpapar sinar matahari, supaya fotosintesisnya juga bagus. Kemudian juga kalau misalnya Bapak tanamnya terlalu rapat mungkin dengan pohon, juga nanti masalahnya adalah ya dari sisi apa ya, nutrisi nanti berkompetisi ya. Jadi nanti tanaman cabenya mungkin karena satu fotosintesisnya kurang, atau sirkulasinya juga kurang, atau bahkan ketika misalnya hujan terlalu lembab atau apa, dan nutrisinya malah berkompetisi dengan pohon mahoni, ya mungkin nanti pertumbuhannya bisa terganggu ya. Jadi sebaiknya mungkin ada jarak ya dari pohon mahoninya. Mudah-mudahan jelas untuk Bapak. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Yuken yang bertanya, Kak tanya Merauke SOP, Merauke Mag-S, dan Karate plus Boroni boleh tidak kita campur jadi satu untuk memupuk buah durian yang sudah berbunga? Rekomendasi urutannya seperti apa? Baik, untuk Bapak, untuk Merauke SOP, Mag-S, dan Karate plus Boroni sebetulnya boleh ya kita mau aplikasikan berbarengan juga kalau memang tanamannya memang sudah berbunga. Kalau misalnya Bapak mau pisah urutannya, misalnya biasanya sih kami menggunakan Merauke Mag-S ini untuk foliar ya, untuk disemprot. Ya disemprotnya bisa 2 minggu sekali, dosisnya mungkin sekitar 500 gram lah untuk 200 liter ya. Nanti Mag-S ini Bapak bisa campurkan dengan Merauke Vitaplex misalnya sebanyak 50 gram untuk 200 liternya, bisa tambahkan juga Merauke Zinc EDTA sebanyak 20 gramnya. Ini Bapak bisa aplikasi foliar Mag-S ini 10 hari sekali atau 2 minggu sekali boleh. Nah, kalau Karate plus Boroni sih biasanya kita aplikasikan memang setiap bulan ya, kita tabur bersama dengan NPK. Nah, untuk dosis Karate plus Boroni sendiri dengan NPK nanti tergantung besar tajuk atau kanopinya. Ya mungkin bisa Bapak menggunakan NPK-nya sebanyak 1 kilo, bisa saja kan, terus nanti tambahkan Karate plus Boroninya setengah kilo. Bapak bisa tabur misalnya sebulan sekali. Nah, kalau untuk subur kali sendiri, rekomendasinya sebetulnya nanti ketika kalau untuk durian ini Bapak bisa pakai ketika umur buah atau dari pentilnya itu dari umur sekitar 40, kemudian 55, kemudian 70, Bapak bisa tambahkan subur kali butir dengan dosis 1 kilo. Mudah-mudahan jelas untuk Bapak. Baik, demikian Sahabat Mutiara Q&A sesi kali ini. Sampai jumpa di sesi Q&A berikutnya.